Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video pembelajaran Belajar Akuntansi Sambil Basa-Basi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Selamat belajar teman-teman. Baik teman-teman, kita akan mulai dari definisi laporan keuangan. Jadi tujuan utama dari siklus akuntansi suatu perusahaan itu adalah untuk menyusun laporan keuangan. Lalu laporan keuangan itu apa sih? Nah, laporan keuangan itu adalah laporan yang memuat informasi keuangan atau finansial tentang akibat-akibat dari transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan menyusun laporan keuangan dari perusahaan jasa. Untuk jenis-jenis laporan keuangannya akan dijelaskan pada slide PPT selanjutnya. Nah, setelah kita tahu definisi dari laporan keuangan, selanjutnya kita akan mengetahui sebenarnya apa saja jenis dari laporan keuangan itu sendiri. Silakan next slide teman-teman. Laporan yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba atau rugi ini digunakan untuk menunjukkan besarnya laba atau rugi yang diperoleh suatu perusahaan. Melalui laporan laba rugi ini dapat diketahui perkembangan perusahaan dari tingkat laba atau rugi yang diperoleh pada setiap periode akuntansinya. Sehingga komponen untuk menyusun laporan laba rugi ini adalah pendapatan dan beban perusahaan. Adapun rumus untuk mencari laba atau rugi adalah total pendapatan dikurangi dengan total beban-beban perusahaan. Ketika pendapatan dikurangi beban itu hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Akan tetapi, ketika pendapatan dikurangi beban itu hasilnya negatif, maka perusahaan itu mengalami rugi. Ada dua bentuk laporan laba rugi. Yang pertama bentuk single tab, dan yang kedua itu bentuk multiple step. Laporan laba rugi yang berbentuk single tab itu merupakan bentuk laporan laba rugi yang mana disusun dengan cara menggabungkan seluruh pos pendapatan dalam satu kelompok dan seluruh pos beban dalam kelompok lain. Laba dan ruginya itu didapat dari jumlah pendapatan yang dikurangi dengan jumlah beban. Adapun laporan laba rugi yang bentuknya multiple step itu merupakan bentuk laporan laba rugi yang memberikan informasi yang lebih terperinci dari pos-pos pendapatan maupun pos-pos beban. Untuk format penulisan laporan laba rugi baik dalam bentuk single tab dan juga baik dalam bentuk multiple step akan ditampilkan pada slide PPT berikutnya. Oke teman-teman, ini adalah bentuk dari laporan laba rugi dengan metode langsung atau single step. Nah, jadi di sini tuh menggunakan dua komponen ya, ada pendapatan dan juga beban. Nah, di sini kita tuh cuman memasukkan aja hasil beban dan juga keuntungan di kolom yang berbeda dan kemudian nanti dihitung selisihnya dari hasil keduanya. Nah, kalau yang ini itu bentuk laporan laba rugi dengan metode tidak langsung atau multiple step. Jadi di sini tuh laporan multiple step dari laba rugi itu disusun dengan cara
memisahkan antara pendapatan usaha dan juga luar usaha. Begitu juga bagian beban dipisahkan menjadi beban usaha dan juga beban di luar usaha. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Setiap akhir periode, modal pemilik akan mengalami perubahan karena adanya aktivitas atau operasi perusahaan yang akan mengakibatkan keuntungan atau kerugian. Nah, perubahan modal ini juga kadang dipengaruhi oleh pengambilan pemilik atas kekayaan perusahaan, atau dipengaruhi juga oleh tambahan setoran modal oleh seorang pemilik kepada perusahaan. Jadi, laporan perubahan modal itu menunjukkan adanya perubahan atau posisi modal pada akhir periode. Adapun komponen untuk menyusun laporan perubahan modal itu adalah modal awal, prive, dan juga hasil laporan laba atau rugi. Nah, jadi rumus untuk mencari modal akhir itu ada dua kemungkinan. Karena laporan laba rugi itu juga ada dua kemungkinan, yakni laba atau rugi. Ketika perusahaan mengalami rugi, maka kita mencari modal akhirnya dengan cara modal awal ditambah laba ditambah prive. Ketika perusahaan mengalami rugi, untuk mencari modal akhirnya adalah dengan cara modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Nah, berikut ini adalah bentuk pada bagian terakhir itu merupakan format dari laporan perubahan modal. Nah, apa saja komponennya? Komponennya itu ada modal awal. Modal awal itu ya sejumlah dana yang diperoleh oleh investasi pemilik di awal, atau bisa berasal dari penambahan investasi juga. Nah, modal awal perusahaan jasa ini bisa digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Modal kan dibagi menjadi dua nih, ada capital expense dan juga operational expense. Kalau capital itu yang digunakan untuk membeli sejumlah aset perusahaan yang bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Nah, terus komponen yang kedua itu ada laba atau rugi. Laba atau rugi ini kan diperoleh berdasarkan pendapatan bersih perusahaan yang dikurangi dengan beban-beban. Nah, sisa pengurangan itu dianggap sebagai laba. Kemudian perusahaan akan menambah modal. Nah, sedangkan jika mengalami kerugian, maka tentu akan mengurangi yang namanya modal perusahaan. Kemudian komponen yang ketiga itu ada prive atau pengambilan pribadi. Jadi prive itu kayak sejumlah uang atau laba yang diambil oleh pemiliknya untuk suatu keperluan pribadi sendiri, tetapi bukan untuk kepentingan perusahaan. Nah, jika suatu prive itu lebih besar dari laba, maka akan mengurangi yang namanya modal. Nah, ketika jumlah pengambilan pribadi atau prive itu lebih kecil dari laba, tentu akan terjadi yang namanya kenaikan modal. Kemudian komponen yang terakhir itu modal akhir. Nah, modal akhir inilah keseluruhan dana yang dihitung dari jumlah modal awal, kemudian ditambah laba atau rugi, dan kemudian dikurangin dengan prive atau penarikan pribadi. Nah, itu tadi komponen-komponen yang harus disertakan di dalam format laporan perubahan modal perusahaan jasa. Selanjutnya adalah neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Posisi keuangan yang dimaksud itu terdiri dari jumlah aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Jadi, komponen dalam menyusun neraca ini adalah harta, utang, dan modal akhir. Dalam menyusun neraca, harus diurutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya, tidak boleh saling diacak. Nah, jadi rumus dalam menyusun neraca ini adalah aktiva sama dengan pasiva, atau harta sama dengan utang plus modal.
Modal yang digunakan di sini adalah modal akhir. Nah, kalau neraca itu dapat disusun dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk stafel dan yang kedua adalah bentuk skontro. Jadi kalau di neraca bentuk stafel itu neraca yang menempatkan bagian kewajiban dan juga modal pemiliknya itu di bawah bagian aktiva. Nah, kalau neraca dalam bentuk skontro itu neracanya itu disusun dalam bentuk sebelah menyebelah. Jadi bagian aktivanya itu di sebelah kiri dan kewajiban serta modalnya itu di sebelah kanan. Nah, bentuk ini tuh disebut juga bentuk akun karena susunannya itu menyerupai akun. Oke, teman-teman, neraca bentuk yang pertama itu bentuk skontro. Jadi di sini tuh bentuk neracanya tuh memisahkan. Ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini ada dua kolom. Nah, yang di sebelah kiri itu aktiva dan di sebelah kanan itu pasiva. Dan sebenarnya untuk format neraca itu, format neraca bentuk skontro ini kembali ke konsep utama akuntansi, yaitu yang harta sama dengan utang plus modal. Nah, harta itu aktiva di sebelah kiri dan pasiva itu utang plus modal di sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri itu ada aktiva yang terdiri dari aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Aktiva lancar itu yang sifatnya lancar dan juga mudah dicairkan, seperti peralatan dan lain sebagainya. Kemudian kalau aktiva tetap itu yang sifatnya tetap dan mau disusutkan. Nah, oke, jadi kita udah tahu ya yang sebelah kiri. Yang penting kita tuh formatnya hafal. Untuk akun-akunnya itu nanti kita bisa dilihat dari buku besar. Nanti kita contek dari neraca saldo, lalu kita pindahkan. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada apa sih? Di sebelah kanan itu ada pasiva. Pasiva itu hutang plus modal. Nah, hutang itu terdiri dari dua. Dan biasanya tuh patokannya selama 1 tahun, biar gampang gitu dipisahkan. Nah, ada hutang jangka panjang dan juga hutang jangka pendek. Kalau hutang jangka pendek itu contohnya kayak hutang bank, kemudian hutang usaha. Nah, kalau contoh dari hutang jangka panjang itu kayak cicilan dan hutang KPR. Nah, oke. Setelah itu kita masuk komponen yang kedua ya, yaitu modal di pasiva. Nah, modal itu terdiri dari dua jenis juga, modal ditanam dan juga modal di store. Itu adalah gambaran dari neraca dengan bentuk skontro. Nah, kemudian ada neraca bentuk stafel. Di sini bentuk neracanya itu disusun memanjang ke bawah dan saldo diletakkan pada bagian samping di kolom debit dan juga kredit. Nah, isi dari neraca model stafel ini ada aktiva, yang di situ tuh contohnya kayak kas, piutang, kemudian perlengkapan dan lain sebagainya. Kemudian ada hutang usaha dan terus itu ada modal yang isinya itu tuh disusun berurutan dari atas ke bawah. Nah, untuk aktiva di sisi debit dan juga untuk pasiva di sisi kredit. Selanjutnya itu adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini menggambarkan arus kas yang masuk dan juga keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuan dibuatkannya laporan arus kas ini adalah diantaranya untuk memberikan gambaran kegiatan manajemen dalam operasi, kemudian investasi, dan juga pendanaan. Nah, teman-teman, laporan arus kas itu di dalam penyajiannya itu terdiri dari 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada aktivitas operasi. Jadi kalau arus kas dari aktivitas operasi itu melaporkan penerimaan dan pembayaran kas yang menyangkut operasi perusahaan. Contohnya adalah seperti penerimaan dari pelanggan, kemudian pembayaran kepada pemasok,
dan beban operasi. Kemudian ada juga pembayaran atau penerimaan laba rugi di luar usaha. Klasifikasi yang kedua itu adalah arus kas dari investasi. Di sini melaporkan pembelian dan juga penjualan aset tetap atau permanen, yang contohnya itu seperti pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak lain, kemudian penerimaan kembali piutang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, dan juga penjualan aktiva tetap. Nah, klasifikasi yang terakhir itu adalah arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana di sini melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi pemilik, kemudian peminjaman dana, dan penarikan pribadi. Contohnya adalah seperti penarikan modal oleh pemilik, kemudian penerimaan setoran modal dari pemilik, pengambilan pinjaman jangka panjang, dan juga penerimaan pinjaman jangka panjang. Nah, teman-teman, ini adalah contoh laporan arus kas. Akan sedikit menjelaskan. Jadi arus kas itu kan dibagi dua, ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, kalau sumber kas yang menyebabkan arus kas naik itu disebut arus kas masuk. Nah, kalau dari contoh laporan ini, itu ada kas sebesar 150 juta. Nah, 150 juta ini yang diterima sebagai investasi pemilik atau investasi awal, yang kemudian dimasukkan sebagai kegiatan pendanaan yang merupakan sumber kas. Nah, kalau yang arus kas keluar itu penggunaan kas yang menyebabkan arus kas menurun. Kalau dari contoh laporan ini, pembayaran kas itu sebesar 7.500.000, yakni untuk pembelian peralatan kantor. Nah, ini yang merupakan penggunaan kas. Nah, jadi itu sedikit penjelasan terkait laporan arus kas. Jadi, yang penting komponen-komponen dalam arus kas itu ada 3 ya. Arus kas dari aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Oke, selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan itu adalah suatu bagian yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari yang namanya laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, laporan keuangan itu harus dilengkapi dengan yang namanya catatan atas laporan keuangan yang memuat tentang berbagai informasi yang bisa mempermudah pemakai dalam memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena laporan keuangan itu menyajikan tentang berbagai informasi yang sangat rentan terhadap terjadinya suatu kesalahpahaman dari para pemakainya. Nah, kesalahpahaman tersebut itu terkadang terjadi karena adanya persepsi yang berbeda dari para pemakai ataupun pembaca dalam memahami isi dari suatu laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bagian penjelas secara umum dan juga referensi ke dalam berbagai pos laporan keuangan. Hal tersebut itu juga bertujuan untuk mencegah adanya dan terjadinya suatu kesalahpahaman atas laporan keuangan. Jadi sebenarnya catatan atas laporan keuangan itu bagaimana sih definisinya? Nah, jadi catatan atas laporan keuangan itu adalah suatu informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, kayak seperti kebijakan akuntansi yang dipakai perusahaan dan juga berbagai informasi yang relevan dengan laporan akuntansi tersebut. Nah, catatan atas laporan keuangan ini tentunya memberikan penjelasan ya ataupun rincian dari berbagai pos yang disajikan dalam laporan keuangan dalam laporan keuangan tersebut, dan juga informasi tentang berbagai pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas satu persatu urutan yang
dalam komponen catatan atas laporan keuangan. Jadi di bagian gambaran umum itu kita kayak memaparkan seperti pendirian suatu entitas, misalnya perusahaan itu kapan sih didirikannya, kemudian aktanya juga, riwayat aktivitas perusahaan dan juga kedudukannya bagaimana. Kemudian ada juga penawaran umum sahamnya, tanggal mulai berlakunya penawaran, kemudian nomor penawaran, harga penawaran, bursa tempat di mana efek dicatat, harga nominal dan sebagainya. Terus disajikan juga struktur organisasi perusahaan, nama, jabatan, kemudian peran direksi, jumlah karyawan. Terus ada juga dicantumkan penyelesaian laporan keuangan. Misalnya pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan siapa dan penyajian laporan keuangan, kemudian tanggal penerbitan laporan itu tuh kapan. Kemudian kalau di ikhtisar kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan itu banyak, kayak contohnya pernyataan kepatuhan terhadap standar akuntansi Indonesia, kemudian dasar penyusunan dan juga pengukuran laporan keuangan, kemudian PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan, kemudian berbagai kebijakan akuntansi tertentu seperti prinsip konsolidasi, kemudian kombinasi bisnis, kas dan setara kas, kemudian instrumen keuangan, properti investasi, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau di bagian pengungkapan atas setiap pos laporan keuangan itu kayak ada banyak komponen lagi juga, kayak aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan pengungkapan lainnya. Mungkin itu saja beberapa komponen dari catatan atas laporan keuangan. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.